Hai Kanti-Kanti, selamat datang di konten pertama kami tentang BASI, bahas skripsi, yang digarap oleh Ikatan Mahasiswa Arkeologi Kerinci Sungai Penuh. Salam kenal, saya Rofi Surya Arianto sebagai pembawa acara, moderator Sengkle yang akan memandu konten ini. Sebagai konten pertama ini, kita mengajak Bang Malindo yang baru lulus ya, baru sidang ya Bang? Baru sidang. Kita akan membahas skripsi Bang Malindo yang berjudul apa Bang? Skripsi yang berjudul Pola Permukiman Tradisional Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kabupaten Kerinci. Yes. Untuk itu kita langsung review ya, ngulik skripsinya Babang Malindo. Nih Bang. Wah, First question. ini kayak diuji kembali nih skripsi saya ini. Slow Bang, nyantai Jadi Bang. kayak deg-degan gitu. Slow. Oke, kita mulai dari mana? Wow. Kok gue yang jadian? Pertanyaannya Bang, standar Bang. Kenapa Bang milih topik itu Bang? Ya, jadi gini kalau mengenai skripsi saya itu alasan kenapa sih saya mau ambil tentang permukiman itu. Jadi biasanya kan kalau arkeologi ini kan kalau mau melakukan penelitian tentu harus ada data terlebih dahulu Bang. Jadi saya melihat potensinya karena saya orang Kerinci dan kebetulan di desa saya juga memiliki data arkeologi. Itu saya memanfaatkan data yang ada di desa saya sendiri gitu Bang, di Lekuk 50 Tumbi Lempur. Maka saya tertarik untuk membahas mengenai permukimannya karena kalau makin berkembang permukiman itu bakalan habis dimakan waktu gitu. Jadi itu alasan yang pertama. Kalau alasan yang kedua juga di daerah Kerinci ini kalau mengenai permukiman yang dari kajian arkeologi itu kebanyakan membahasnya dari permukiman megalit gitu. Kalau yang tradisional itu kalau saya lihat itu yang bukan jurusan arkeologi malahan yang bahas seperti yang di Sungai Penuh gitu. Jadi untuk di wilayah Lempur atau kampung halaman Abang sendiri datanya udah ada ya? Iya, udah lengkap gitu datanya udah ada untuk bahas permukiman. Cuman kalau untuk penelitian terdahulunya mungkin palingan penelitian mengenai lumbung dan masjid. Kalau untuk rumah tradisionalnya itu cuman mungkin untuk dokumentasi saja yang ada. Oh iya. Jadi Anda juga bagian merekam agar tidak lupa bahwa permukimannya itu seperti ini ya? Iya betul, tujuannya seperti itu untuk merekam supaya tidak hilang ke generasi selanjutnya gitu. Asik. Boleh. Langsung Belum, aku belum nanya. Sabar. Ya lah, kasih pertanyaan biar saya nggak tahan nih, pengen jawab. Oh siap. Metode dalam penelitian skripsi Bang Malindo gimana Bang? Metode yang saya gunakan mungkin kalau untuk metode dalam penelitian arkeologi pada umumnya itu kawan-kawan arkeologi yang lain juga menggunakan metode yang seperti itu. Ada penelitian yang kualitatif, kuantitatif, atau deskriptif gitu. Tapi penelitian saya ini lebih ke kualitatif. Itu penelitian yang bermain di kata-kata gitu Bang, sehingga nanti menghasilkan sebuah argumentasi atau sebuah interpretasi dari data yang sudah dideskripsikan. Jadi kalau untuk tahapannya metode penelitian saya melakukan survei terlebih dahulu. Setelah itu melakukan observasi, melihat kembali tinggalan tersebut masih ada atau tidaknya. Dan untuk pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara, menggunakan dokumentasi, mengukur secara langsung bangunan tersebut, dan menggunakan tinjauan pustaka gitu. Kalau untuk tahap pengolahan datanya saya menggunakan aplikasi ArcGIS untuk pemetaan, dan juga untuk pengukurannya saya menggunakan Google Earth untuk melihat jarak antar bangunan. Kalau penafsiran data kalau penafsiran data ini jatuhnya ke interpretasi ya. Interpretasi saya bagaimana sih setelah data yang saya olah ini saya hubungkan dengan teori yang saya gunakan. Kalau untuk teori di penelitian Bang Malindo sendiri nih, penelitian apa sih yang digunakan? Teori apa yang digunakan gitu? Kalau penelitian ini lebih ke ruangan, karena pembahasnya permukiman. Kalau permukiman itu tidak lepas dari bahas ruang yang ada di permukiman tersebut. Jadi teori yang saya gunakan itu pendekatan yang disampaikan oleh David Clark.
itu mengenai arkeologi keruangan, Hmm. di mana dia membagi ada 3 tingkatan arkeologi keruangan, Iya. yaitu mikro, semi mikro, dan makro. Makro. Jadi saya lihat berdasarkan lokasi penelitian saya ini, Iya. ternyata cocoknya saya gunakan pendekatan semi mikro karena membahas satu situs yang di dalamnya Satu kawasan. satu situs. Kalau Satu kawasan situs. itu makro gitu. Oh. Kalau semi mikro itu bahas satu situs Oh. yang di dalamnya terdapat struktur-struktur yang saling berhubungan dengan yang lainnya. Siap. Untuk penelitian skripsi Bang sendiri, hasilnya gimana Bang? Hasil penelitian saya. Iya. Jadi kita kembali ke rumusan masalahnya. Asik. Oh ya. Kita rumusan masalahnya yang pertama itu saya coba menggali bagaimana komponen penyusun permukiman serta struktur keruangan permukiman tersebut. Masalah yang kedua, bagaimana pola permukiman tersebut, dan yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi pola tersebut. Jadi hasilnya komponen-komponen penyusunnya itu ada rumah larik, yang kedua bilik, yang ketiga makam nenek, yang keempat itu ada masjid, yang masjid itu masjid kuno ya, bukan Iya, masjid iya, yang iya. sekarang. Yang setelah itu ada pelak. Pelak itu apa Bang? Kalau pelak itu kalau bahasa orang Kerinci menyebutnya pelak. Pelak itu sama dengan kebun kecil yang ada di dekat rumah gitu Bang. Kebun kayak tempat nanam obat-obatan, kunyit Siap, gitu. siap. Itu pelak. Jadi ada pelak. Dan ya landscape-nya Bang. Landscape dari itu. Kalau untuk komponennya itu cuman itu yang menyusun permukiman itu. Karena kalau sebuah permukiman itu kan ada tempat tinggal, ada Iya. tempat dia beribadah, ada tempat dia beraktivitas, Iya. dan itu udah bisa disebut sebagai permukiman. Dan itu komponen penyusunnya. Dan melihat dari struktur keruangannya, berdasarkan penelitian saya itu, kalau saya menggunakan pendekatan ini struktur keruangan ya, melihat Iya. bagaimana ruang yang dianggap penting oleh masyarakat pendukungnya. Dari penelitian tersebut, masjid merupakan ruang yang terpenting. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini di daerah Lekuk 50 Tubi Lempur Bang, ya. Iya. Beda di tempat lainnya. Iya. Saya kalau misalnya di Sungai Penuh itu mungkin ada yang namanya rumah gedang, tempat rapatnya para adipati. Kalau di Lempur itu masjid digunakan sebagai tempat rapat adat. Jadi tempat keramaian gitu. Iya. Dan juga tempat beribadah, tempat rapat adat, dan juga perkarangan yang cukup besar untuk mengumpulkan orang banyak gitu. Itu untuk masjid. Setelah itu bangunan tempat tinggal itu berupa rumah larik yang tepat berada di sebelah masjid yang berlarik dari utara ke selatan. Utara selatan. Sedangkan untuk lumbung padi itu berada di belakang rumah larik untuk menunjang kebutuhan pangan masyarakat di Lempur. Selanjutnya makam itu berada di ujung selatan rumah larik, tepat di ujungnya. Di situ makam orang pertama yang menjadi pemimpin dan orang pertama yang membuat nama Lekuk 50 Tumbi Lempur tersebut, karena 50 tumbi itu awalnya itu keluarga yang berjumlah 50 tumbi. Tumbi itu apa? Tumbi itu keluarga. Tumbi itu Kepala keluarga. Satu tumbi, istri, anak, itu satu tumbi. Siap. Jadi waktu itu 50 tumbi, maka dibentuklah namanya Lekuk 50 Tumbi Lempur karena berada di lekuk lembah, maka dibilang lekuk. Oh, lembah lekuk. Iya, makanya makamnya ditempatkan di sekitar pemukiman. Siap. Untuk pola permukimannya sistemnya berbanjar ya Bang? Berbanjar. Faktor yang mempengaruhi sistem permukiman berbanjar di kampung itu apa Bang? Kalau faktor yang mempengaruhi di skripsi saya itu saya lebih ke ada lingkungan yang mempengaruhi dan juga yang mempengaruhi sosial budaya masyarakat setempat. Kalau dari lingkungan itu lebih membicarakan kenapa sih kok masyarakat mau bermukim di situ. Jadi faktornya karena di situ terdapat bukit, gunung, danau, sumber air, air Sungai Lempur ya kalau namanya di situ. Makanya masyarakat mau bertempat tinggal di situ. Selanjutnya kalau faktor sosial budayanya, kenapa polanya seperti itu? Karena masyarakat Kerinci khususnya ya, itu kan lebih ke matrilinear, garis keturunan ibu. Jadi ketika ada keluarga baru, maka dibangunlah sebuah rumah untuk anaknya di sebelah rumah orang tuanya. Makanya rumah sekarang ini makin lama itu menyambung. Itu satu klebu namanya, satu klebu.
terdiri dari beberapa tumbi. Makanya berlari panjang. Itu kenapa dia panjang? Kalau dari lokal jenius masyarakat Kerinci, ini saya juga masih pertanyaan ini ya. Karena kalau saya saya baca itu Kerinci kan kalau dengan Sumatera Barat itu kayak hubungannya itu susah ditentukan, ataukah memang Kerinci memang berkembang sendiri atau pengaruh dari Minangkabau. Dari konsep yang dianut di Kerinci ini memiliki kesamaan dengan Minangkabau, di mana di sebuah permukiman itu harus ada parit yang bersegi empat, rumah betanggo, lubuk dan tepian. Lubuk dan tepian itu maksudnya sungai. Ya, lubuk atau tepian tempat kebutuhan sehari-hari, sungai. Selanjutnya ada makam dan tempat menyimpan padi bilik. Kalau di Padang juga, Sumatera Barat juga seperti itu. Itu ada pepatah adatnya yang sekarang sudah terus-menerus digunakan oleh masyarakat. Cuman yang bedanya itu mungkin tata letaknya ataupun bentuk rumahnya. Karena kalau di Sumatera Barat kan rumah gedang, kalau di Kerinci itu rumah lari. Lahi. Rumah, kalau masyarakat nyebutnya rumah lahi. Itu kan dari bahasa Kerincinya. Kalau KBBI rumah lari, karena berlari. Kalau di Lempur itu orang menyebutnya rumah lari kereta api. Kereta api loh. Iya, menyebut yang berlari itu dia tetap menyebut rumah lari, cuman lari kereta api karena dia berbentuk kereta api kan, berlari panjang. Kan? Kalau di Lempur itu mungkin masyarakatnya aja yang penyebutannya itu, bukan baru ya, umum, khusus di Lempur. Kalau untuk di daerah Abang tuh masjid dulu atau permukiman dulu? Kalau itu kalau di Lempur Bang ya, masyarakat Lempur itu sebelum dia butuh adanya tempat beribadah, tentu yang dibangun itu adalah rumah dulu tempat dia tinggal, baru masjid Bang. Baiklah, ganti-ganti untuk basi pertama itu hasilnya, adapun kesimpulannya mungkin langsung dibaca oleh narasumber kita Bang. Narasumbernya Bang. Mungkin dengan bahasa singkat ya. Jadi pola permukiman tradisional masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kabupaten Kerinci, pola permukimannya itu berlari dari utara ke selatan, dan ruang yang terpenting itu adalah masjid tempat beribadah. Dan faktor yang mempengaruhi pola permukiman tersebut adalah faktor lingkungan dan faktor sosial budaya masyarakat setempat. Jadi dalam penelitian ini saya masih menggunakan pendekatan semi mikro, yaitu satu situs atau satu desa. Jadi harapannya buat kawan-kawan yang tertarik untuk bahas pola permukiman atau permukiman di Kerinci, yuk dikembangkan lagi, coba kita pakai yang makro, yang lebih kawasan. Kita bahas bagaimana sih perkembangan permukiman tradisional di Kabupaten Kerinci. Oke, itu yang dapat saya bagi dengan kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih Wo. Sama-sama Bang. Untuk basi berikutnya akan kita cari siapa narasumber mahasiswa Arkeo yang lagi garap skripsi ataupun udah selesai wisuda. Oke, thank you. Kami masuk di akhir video. Karena nanti ada pilihan masuk tim kreatif. Selamat Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa korban. Kita sama-sama video. Jangan lupa korban. 3. Hai kanti-kanti, selamat datang di vlog pertama kami. Vlog cut. Aku baru mau Cut.